kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallah. Gimana di sana Pak? Memang Sehat ya Pak ya? Sehat semua Pak? sehat. Alhamdulillah. Ini sebelumnya saya minta maaf karena sebelum ini kan sempat melontarkan statement bahwa saya akan masuk dalam 2 hari 3 hari ke depan gitu kan. Ternyata memang bergeser apa itunya. Iya. Ada masalah sedikit saya ini. Mungkin nggak bisa saya share di grup atau dengan Mas sendiri gitu kan. Tadi saya udah ke Bank Aceh. Kebetulan rencana saya kan punya anak 4 gitu kan. Saya masukkan 4-4-nya gitu. Masya Allah. Satu memang di Ponorogo kelas 6 Gontor. Oke. Itu yang kemungkinan nggak bisa begitu saya ke bank tadi Bank Aceh karena orangnya tidak di tempat, jadi nggak bisa buka rekening gitu. Sementara adiknya yang nomor 4 tadi karena ada syarat yang belum terpenuhi, harus ada surat aktif belajar. Makanya besok baru clear masalah rekeningnya gitu kan. Siap. Kemungkinan berarti anak saya 4, 3 yang bisa masuk, kemudian istri saya 1, 4, 5 dengan saya. Kemungkinan belum bisa 100%, jadi mungkin daftar sekitar 100 dulu sebagai bentuk jadinya gitu. Supaya pun kawan-kawan biar yakin gitu kan, kawan di grup ini yang satu grup dengan Mas Rama gitu. Oke. Jadi maaf ya Pak ya, saya luruskan ya Pak ya. Saya luruskan, sebetulnya niat saya ini tidak nanya itu ya. Niat saya pengen silaturahmi sama jenengan Pak. Niat saya pengen niat saya pengen silaturahmi juga menyambung silaturahmi lah gitu Pak ya. Boleh enggak kira-kira Pak? Boleh. Boleh banget ya. Alhamdulillah. Siap. Maaf nih Bapak, saya lupa namanya nih. Siapa dah Pak? Ya saking banyaknya. Amir. Pak Amir. Nah, iya. Mungkin kalau yang muncul di nama anak saya Atta gitu kan. Nah iya, Atta makanya saya bilang Pak Atta apa Pak Amir, sih bilang kan bingung Pak, soalnya ada 2 nama. Iya benar. Takut salah Pak gitu. Oke, Pak Amir ya, sebetulnya yang pertama-tama saya masih silaturahmi sama jenengan ya Pak ya. Gimana kabarnya lah gitu kan. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan yang kedua nih, Bapak udah menyatakan statement ya, jadi saya luruskan saja lah gitu kan. Jadi gini Pak, di sini tuh bukan tanda jadi ya. Nah, jadi di garis bawahi Pak ya. Nah, kalau tanda jadi itu ibarat kata saya jual sama sampean, contoh nih, jual sepeda motor ya Pak contohnya. Nah, terus sama jenengan di DP Pak. Gitu. Nah, di DP berapa? Halo. Halo Pak, dengeran enggak suaranya Pak? Ya. Tadi sempat putus. Sempat putus. Oke. Jadi gini Pak Amir, saya luruskan Pak Amir ya, biar enggak salah rel ya. Kalau kereta salah relnya kan nabrak Pak. Iya. Ya kan. Jadi gini Pak, bukan maksud yang bahasa sampean itu bukan tanda jadi. Kalau tanda jadi itu ibarat kata gini Pak, bahasanya kan beda ya Pak ya. Ibarat kata, contoh nih, saya punya sepeda motor. Nah, sepeda motor saya Vario misalkan, saya jual ke jenengan. Nah, saya jual dengan ke jenengan. Gitu ya? Nah, di DP, nah itu namanya tanda jadi Pak. Ini Mas, saya DP dulu nih, 100.000. Nah, itu tanda jadi. Kayak gitu. Biar enggak diambil orang. Nah, jadi di bisnis PTBS itu bukan DP ya Pak ya. Di garis bawahi dulu. Ya, benar. Bukan. Tapi di sini itu ya kan, untuk mendaftar itu bukan hanya itu Pak, gitu kan. Bukan hanya itu poinnya. Jadi daftar itu ada beberapa keuntungan kayak gitu. Yang pertama-tama sampean mendapatkan hak usaha. Jadi ketika sampean daftar itu udah punya hak sampean Pak. Punya kok bisa bilang punya hak Mas? Karena apa? Nanti Bapak dapat ID kemitraan Pak Amir. Kayak gitu. ID kemitraan yang berlaku selamanya. Kalau sampean daftarkan 5 orang sama anggota keluarganya, berarti semuanya itu mendapatkan hak usaha di bisnis ini. Kayak gitu. Nah, yang 100 tuh Pak.
contoh gini lah, sampean misalkan daftarkan Nah, maksudnya sampean mendaftarkan uh, via 100.000 itu. ya kan kalau kita daftarkan pendaftaran itu satu orang 100.000 Pak. Kalau sampean daftarkan 5 anggota keluarga sama jenengan berarti kan 500.000 kayak gitu. Nah 500.000 jadi kelima-limanya ini punya hak di bisnis ini kayak gitu. Haknya apa saja Mas? Yang pertama ya kan, haknya sampean itu punya hak bimbingan kayak gitu Pak, bimbingan. Jadi nanti pembahasannya beda Pak Amir. Kalau di grup itu hanya edukasi. Nah kalau sudah daftar nanti ada namanya grup bimbingan Pak Amir kayak gitu. Grup bimbingan apa? Grup bimbingan untuk konsultasi. Jadi belajar langsung Pak. Itu ibarat kata gini lah. Ibarat kata kalau kita udah daftar 100.000, jenengan itu ndak mantau ibarat kata dari luar. Karena yang dibahas di grup sama pembinaan itu sangat jauh berbeda Pak. Kayak gitu. Sangat jauh berbeda. Kayak gitu. Nah, jadi ada pembinaan, ada bimbingan. Jadi yang semulanya sampean nggak paham nanti akan jadi paham gitu loh. Oh, jadi gini gitu kan. Jadi lebih memahami, Pak. Nah, itu keuntungannya. Nah, dan Bapak punya akses. Apa aja Mas Rama aksesnya? Aksesnya itu Bapak bisa mengenal. Ya kan? Bisa mengenal sosok yang guru-guru kita di bisnis ini. Itu Bapak punya hak. Kayak gitu. Misalkan ke Mas Iqbal, ke Bu Salma ya kan, sebagai mentor-mentor saya juga Pak ya, dan teman-teman yang lain. Jadi punya hak Bapak gitu kan, punya hak supaya Bapak lebih mendalami gitu loh Pak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ya kan, Bapak akan mendapatkan yang namanya flip chart atau buku panduan. Nah gitu. Katalog sama flip chart. Flip chart ini adalah tentang marketing plan-nya atau sistemnya. Yang kedua itu dapat buku panduan kayak gitu. Nah itu dapat 2 itu Pak, yang mana jenengan itu lebih memahami, oh jadi buku panduan seperti ini kayak gitu. Nah jadi katalognya seperti jadi lebih memahami Pak. Kalau jenengan dilihat dari grup itu kan hanya sekilas, betul enggak ya kan? Nah sekilas oh jadi gini. Hanya ibarat kata ya, kalau apa kita bicara daging apa ya, bicara sapi itu hanya kulitnya lah gitu loh Pak, hanya kulitnya kayak gitu. Sebetulnya pembahasannya sepotong-potong. Parsial deh. Iyalah ibarat gitulah Pak Amir. Jadi gitu. Itu keuntungan jenengan. Kayak gitu. Jadi bukan kita hanya ngeluarin uang saja, tapi kita mendapatkan akses tersebut. Kayak gitu. Nah, dan mendapatkan ID kemitraan terutama Pak. ID kemitraan yang mana ya kan, ID kemitraan ini berlaku selamanya Pak. Bahkan bisa diwariskan. Nah, itu yang luar biasanya dahsyatnya di sana. Dan pembinaan tentunya. Jadi seperti itu Pak Amir. Jadi uang 100.000 itu bukan hanya kita keluar uang gitu saja, enggak, tapi ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan di sana. Jadi gitu Pak Amir. Tapi kan persoalannya kan belum mempunyai hak usaha gitu. Udah punya Pak. Belum bisa kita bergerak untuk melakukan usaha itu. Kalau udah punya ID Bapak mau bergerak silakan. Sudah punya hak. Udah bisa. Misalnya kalau kita sambilan kita mau dagang segala macam kan belum punya punya apa namanya materinya gitu kan. Betul. Jadi gini Pak Amir, belum beli produk. Jadi gini Pak Amir, kalau untuk hak jenengan itu di bisnis PTBS itu sudah punya hak karena sampean punya ID, ibarat kata sampean sudah daftar kayak gitu. Cuman karena yang namanya berdagang Pak, berbisnis ya, berniaga, otomatis ada yang namanya produk, betul enggak Pak? Nah contoh lah gini Pak ya, saya teman jenengan udah lama ya kan, sampean nawarin misalkan ke saya produk ini apa namanya, produk pupuk. Nah sampean tawarin ke saya gitu kan, tapi pupuknya ada di dalam karung. Nah, kira-kira saya percaya enggak kalau itu pupuk? Mungkin 50-50, bisa percaya bisa tidak, betul enggak? Ya kan? Jadi tujuan kita membeli produk itu supaya kita tahu Pak manfaat produknya. Kayak gitu. Tahu manfaat produknya. Nah, kita juga tahu, kita share nih manfaat produknya ke orang lain. Kayak gitu. Karena kita di sini bukan hanya cari orang, tapi kita membangun basis konsumen, Pak. Kayak gitu. Nah, ketika basis konsumen ini terbentuk, dari sanalah terjadi yang namanya omset. Nah, dan luar biasanya di bisnis ini tuh bukan yang dihitung banyaknya orang, itu banyaknya pasukan, tapi yang dihitung itu Pak Amir dari omset kita.
Percuma jenengan punya pasukan 1000 tim di bawah jaringan sampean, tapi kalau ndak ngomset percuma juga Pak. Yang dilihat di bisnis PTBS itu dari omsetnya, kayak gitu. Omset artinya orang yang melakukan pembelian. Ya siapa Pak kalau bukan orang yang beli produk, betul nggak? Iya. Ya kan, yang Nah, namanya artinya kan omset itu berkaitan dengan orangnya gitu kan. Memang ada orang yang aktif dalam hal ini pembelian, ada yang tidak aktif gitu. Jadi yang dimaksud omset di sini adalah orang yang aktif melakukan pembelian gitu. Bukan, ya? Pak. Yang Ya, dimaksud itu. Bukan, yang dimaksud omset itu ya kan terjadi contoh gini. Bapak ada gabung nih, contoh ya, ada beli produk contohnya. Contoh kan. Nah, setelah itu Bapak pakai tuh produknya. Nah, setelah itu Bapak share nih ke teman, saudara. Ternyata Bapak punya teman nih. Gitu kan? Bapak punya teman, dia punya lahan sawit contohnya nih, Pak. Lahan sawit. Ternyata dia coba dulu, Pak, beli sepaket. Karena nyoba dulu. Ternyata hasilnya bagus, Pak Amir. 3 bulan kemudian dia repeat order, Pak. Kayak gitu. Sebanyak 100 paket. Nah, di situ yang dimaksud omset, Pak, gitu. Jadi pembelian produk yang dihitung, Pak Amir, gitu. Kayak gitu, Pak Amir. Jadi bukan banyaknya orang, meskipun sampean punya orang 1, 2, 3 atau 4 orang atau 10 orang di bawah jaringan sampean, tapi dia memiliki repeater juga ya, atau juga sama-sama menjalankan bisnisnya juga. Nah, Pak Amir pun juga dapat gitu. Nah, kayak gitu Pak Amir. Jadi yang dimaksud omset itu dari pembelanjaan reseller baru, ya kan? Atau pembelanjaan reseller lama itu belanja ulang. Nah, itu yang dihitung. Nah, intinya jadi omset grup, Pak, kayak gitu. Nah, kita kan di sini minimal punya 2 tim, Pak Amir, atau 2 kaki ya, itu untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi cukup mudah, Pak. Jadi ya gitu. Kalau untuk paket basic itu dia wajib dua kaki ya, kiri kanan ya. Nggak boleh 3 atau 4 ya. Kalau Bapak mau mengembangkan yang lebih banyak, sebetulnya kalau di paket basic sampean mau ngembangin 2 sampai 8 kaki pun nggak apa-apa. Cuman bisa Pak gitu. Bisa. Cuman yang namanya basic itu kan 1 H usaha, meskipun Bapak kembangkan sampai 8 sampai 12 kaki di bawah jaringan sampean, ya tetap dapatnya 1. Tapi sebaliknya Pak Amir, kalau kita pengen double ya kan, kayak teman-teman ya kan, penghasilannya ada yang 1 hari itu dibayar berkali-kali, itu kita ngambil paket yang lebih tinggi di reguler yang 3 kali, Pak, dimana kerjanya sama sebetulnya Pak Amir, cuman potensinya berbeda. Kenapa? Karena yang pertama bedanya apa? Dari modal pastinya Pak, gitu kan, modalnya lebih gede. Nah, belanjanya lebih banyak, karena kalau reguler itu belanjanya 3 paket, kita mendapatkan 3 titik usaha atau 3 kali kesempatan, Pak. Dapat motor, dapat mobilio, dapat pajero, dapat rumah, bahkan luxury. Kalau sekarang program baru champion ambassador, kayak gitu, 3 kali. Maaf saya potong sedikit. Kalau reguler itu berarti 6 kaki berarti ya. Kalau reguler itu 4 gitu, Pak. Paling sedikitnya kita membangun 4 kaki di bawah jaringan kita, paling sedikit itu 4 orang gitu ya. 4 orang. Kalau reguler itu paling sedikitnya 4 orang, kayak gitu Pak. Paling sedikit 4 orang. Yang paling dasar itu 4 orang gitu ya. Kalau di reguler. Ya. Artinya ketika kita ngambil reguler, boleh kita mulai 2 kaki dulu boleh. Bisa. Tapi Pak, batas maksimalnya itu yang dibolehkan oleh perusahaan 4 kaki. Meskipun kita boleh juga mengembangkan 6 kaki. Lebih. Cuma yang bisa. Yang dibatasi oleh perusahaan dengan pengertian diberikan semacam fasilitas seperti mokes itu cuma yang 4 kaki, selebihnya tidak dihargai kita gitu, seperti itu. Oh bukan Pak, kira-kira Bapak bisa enggak pakai video call Pak? Mungkin bisa saya bantu penjelasan lebih detail Pak, kayak gitu. Atau nanti rencana saya mungkin kalau selesai besok, mungkin data-datanya mungkin saya kirim ke Mas dulu. Boleh, untuk Pak. Konfirmasi formatnya. Kalau memang sudah oke, baru saya kirim dananya ke ke atas nama Haji Febrian ya.
Oh, bukan Pak gitu. Kalau uangnya kirim kemana Ke itu? distributor Ke Pak Haji gitu. Febrian. Bukan kok Ya? Pak Haji Febrian Pak. Ke Hah? distributornya Pak gitu. Distributor. Distributornya kan kayak saya kan distributor gitu. Nah, kirim ke distributornya. Kan banyak distributor kayak saya, Pak Mustajab, ada Bu Salma, ada Pak Hajius. Itu Pak. Bebas Tapi sampean mau. tapi di yang dibagi-bagikan itu saya lihat apa namanya ada nomor rekening yang owner itu Nggak ada Pak. Haji Febrian, ada rekening beliau Nggak ada dalam Pak. bentuk apa? Eh? Nggak ada. Kalau sampean ada yang mengatasnamakan Pak Haji Febrian, hati-hati Pak gitu. Nggak ada Pak. Nggak ada ceritanya. Enggak, saya kan kebetulan setiap ada iklan-iklan PT BES di apa itu di dunia maya saya klik sehingga kan Oke. banyak ini apa namanya apa semacam grup-grup gitu kan. Ada grup Mas Rida yang dari Aceh itu, kemudian grup-grup lain ada 5 atau 6 itu yang sekarang masih aktif saya di situ kan. Sebagian saya nggak apa namanya diam aja gitu menerima informasi gitu. Informasi oke. Jadi di antaranya saya lihat di grup siapa Rija ujungnya itu orang Aceh, orang Banda Aceh. Dia justru sering apa namanya itu meng-share nomor rekening dia itu ketika ada calon-calon baru gitu. Sementara sebelumnya saya sempat lihat juga bahwa nomor rekening Haji Febrian itu sebagai owner itu yang di-share gitu. Nggak ada Pak. Jadi gitu, kalau Pak. saya mau masuk nanti bergabung harus share ke Mas Rama dulu gitu. Betul Pak gitu. Kita distributornya Pak kayak gitu. Jadi gini Pak, saya luruskan ya gitu kan ya Pak. Disclaimer ya dari saya pribadi ya kan. Untuk yang namanya pemrosesan itu pemrosesannya dari distributor. Itu distributornya siapa ya saya. Kalau di yang Bapak kenal kan saya, ada Bu Salma, ada Pak Mustajab gitu Pak. Nah, itu Pak distributornya. Jadi kalau Pak Mustajab itu pakai BNI ya kan, kalau saya BCA-nya, kalau Bapak pakai BRI ke Bu Salma gitu Pak. Jadi yang proses kita gitu Pak. Kalau untuk Pak apa namanya? Kalau untuk yang Bapak sebutkan tadi Pak Haji Febrian, hati-hati Pak kayak gitu. Nggak ada Pak. Selama saya gabung itu nggak pernah ada ceritanya rekening Pak Haji Febrian Pak. Yaitu nggak ada urusannya Pak kayak gitu kan. Meskipun dia Oh owner gitu. nggak ada urusannya Oke, Pak nanti akan kayak saya gitu. cek balik karena memang sudah saya pindahkan filenya ke nomor tertentu. Saya simpan memang itu sebagai Iya. apa itu kan. Oke. Memang ada nama beliau situ ya, dengan tiga buah rekening itu. BCA ada, Mandiri ada gitu kan. Iya. Ya, alhamdulillah sudah diwanti-wanti sama Mas Iya. Rama, alhamdulillah gitu. Ya hati-hati Pak. Jadi berarti yang dilakukan oleh Mas Riza itu yang dari Banda Aceh berarti nggak ada salah begitu ya? Iya Nggak keliru gitu ya? nggak keliru Pak itu kan. Mungkin Mas Rija itu juga sama. Memang seharusnya seperti itu. Iya, karena kan yang memproses kita Pak kayak gitu. Ini jadi gini Pak. Selama ini yang saya pahami, kalau masalah uang kirimnya ke pusat, pusat PT BES yang di Bandung itu dengan catatan kita harus punya bukti resunya gitu kan. Jadi bukti resu itu yang kita kirim ke upline kita, ke distributor. Misalnya dalam hal ini Mas Rama gitu. Sebagai bukti bahwa saya sudah kirim uang ke PT BES. Kemudian ini mohon diproses gitu. Bukan seperti itu ya caranya. Jadi gini Pak, saya luruskan Pak. Siapa namanya? Pak Amir. Ya, jadi gini. Bebas Pak, sebetulnya rekening perusahaan itu ada, cuman kalau kita Bapak mau transfer ke itu namanya Bandung Eko Sinergi Teknologi Pak namanya. Kalau namanya Pak Haji Febrian itu nggak ada, kayak gitu nggak ada. Nah jadi kalau hati-hati nih Pak, jadi sekarang mohon maaf bukan saya mengajarkan sampean, cuman saya kasihan sama jenengan Pak, kayak gitu. Sakut salah jalan gitu Pak, ya kan? Benar. Kayak gitu, saya ingatkan nih Pak gitu kan. Nah jadi gini. Kalau jenengan pengen benar-benar mau transfer ke perusahaan bisa, tapi nanti catatannya ya kan itu berlakunya sehari karena itu ada kode uniknya Pak. Kayak gitu. Contoh gini, kalau sampean biasanya daftar transfer ke saya, contoh nih ke distributor itu lebih mudah. Contohnya gini, anggaplah sampean mau daftar gitu Pak ya. Transfer ke saya contohnya nih gitu kan.
Nah, itu kan kalau kita daftar 100.000 ya udah 100-nya nolnya kan semua, Pak. Ya kan 100 0 0 0 0 kan. Nah, kalau ke Iya, iya. distributor ya udah gitu, Pak. Tapi kalau Bapak mau transfernya ke perusahaan pakai rekening BSI kan, perusahaan juga punya rekening BSI juga. Nah, ya kan? Mhm. Itu kan BSI di Aceh kan rata-rata BSI semua, Pak, gitu kan. Kalau di Aceh BSI kan. Tapi ada Bang Aceh. Ada Bank Aceh Iya, iya, juga iya. ya kan. Nah, Iya, iya. kalau misalkan Bapak Mas saya pengen transfer ke perusahaan aja Mas, biar safety contohnya nih gitu kan. Nah, Iya, itu iya, nanti iya. nunggu dari saya Pak nominalnya kayak gitu. Ikutin nominal yang saya berikan. Kayak gitu. Harus ikut, harus sama Pak, harus persis nominalnya Pak. Kayak gitu Pak Amir. Harus mengikuti arahan lagi dari Kayak distributor. gitu. Contoh sampean kan besok nih Hmm. kirim, Mas saya mau daftar nih, Iya, nanti iya. tunggu nih Pak Amir ya kan, Pak Amir mau rekening apa nih Iya. kira-kira, misalkan mau pakai rekening BCA, saran saya sih pakai BCA lebih enak Pak gitu, maksudnya transfernya ke BCA gitu, lebih cepat gitu Pak. Kalau dari Bang Aceh nggak bisa. Bisa dari Bank Aceh ke BCA itu bisa kayak gitu Pak, Hmm. dari Karena Bank kita punya tabungan di Bang Aceh. Bank Selama Aceh. ini kan pakai Bang Aceh selalu. Oke, siap, siap. Jadi nanti minta nih ya kan, biar anggaplah Bapak pengen safety lah gitu kan. Nah, jadi nanti Hmm. tinggal Mas saya pengen daftar nih Mas, tolong nih Mas, tolong nominalnya berapa nih Mas. Nah, nanti kayak gitu Pak ke saya besok. Contohnya besok nih akan saya kirim tuh. Ini Pak nominalnya Iya, sesuai iya. dengan ini. Nanti buktinya kirim. Udah selesai. Gitu Pak. Oh, gitu. Nah, Iya, karena iya. karena itu ada Dan kode uniknya. Kode unik itu beda-beda. Kode yang dimaksud kode unik gini, Pak. Kan kalau 100.000 itu nolnya 5, Pak. Betul enggak? iya, Nah, iya, nolnya iya. kan 5. Nah, jadi kalau kode unik itu 3 angka, Pak. 3 angka yang di belakang itu beda-beda. Bisa 100 100 100 355. Nah, gitu. Itu namanya kode unik, Rp355. Atau ada juga yang 100 ini tergantung dari nanti Pak gitu, tergantung dari inputannya itu, intinya sesuaikan sama itulah kayak gitu, sama nominal yang saya berikan kayak gitu Pak. Karena kan teringat saya kalau memang kalau uang ratusan seperti itu mungkin tidak, risikonya kan kecil gitu kan. Betul. Misalnya ada 5 orang, kita mau kirim uang paket basic misalnya. Oke. 5 kan, satu orang kan 2.600.000 atau 285 gitu kan. 285 Yang betul. versi satu lagi. Siap. Jadi kalau dikalikan 5 itu kan banyak uangnya itu. Jadi Iya. jadi kalau kita kirim ke yang selain yang kita pahami selama ini kan harus kirim ke perusahaannya, uangnya harus kirim ke perusahaan. Sementara tanda buktinya boleh kirim Ke saya. ke Iya, distributor ke distributor. untuk diurus gitu, Iya, dibantu gitu. betul, dibantu Pak kayak gitu. Nanti apa namanya gini, nominalnya minta ke saya sampean. Mas, saya mau transfer nih Mas, gitu kan. Misalkan besok nih, gitu kan. Bapak nih hubungin Pak, ya kan, WA ke saya boleh. Ya jangan sungkan-sungkan lah Pak Amir gitu kan. Nah, jadi tinggal WA, Mas, Iya. ini saya mau pendaftaran, nominalnya berapa Mas, gitu. Minta nominal yang pas dari perusahaan berapa. Kayak gitu. Nah, nanti akan saya kasih tuh Pak nominalnya. Ini Pak, Bisa kalau 5 nominalnya kan 500. iya. Jadi bukan langsung transfer 500.000 00 gitu Pak, karena ada kode unik masing-masing gitu loh. Paham ya Pak gitu. ya? Jadi gini nih, coba Bapak buka WA-nya nih, coba ya, saya kirim contohnya gini Pak. Nah, Bapak buka tuh WA-nya coba. Gimana caranya ini? Bisa ndak buka? Gimana cara lihatnya ini? Nah, sampean kembali pakai speaker, mencet speaker Pak. Speaker terus kembali sampean kembali. Halo. Nah, sampean kembali tuh Pak Amir. Bisa Pak Amir? Halo. Halo Pak. Nah, ini Pak saya contohkan 2 nih ya. Coba dibuka Pak Amir. Tuh saya kirim tuh ke sampean tuh. Dibuka enggak Pak Amir? Halo? Jangan dibisukan Pak. Itu ininya dipencet Pak, yang di bawah Pak, mic-nya Pak.
Mic-nya itu kena bisu sama sampean. Ini. Nah, nah, sampean kembali pencet speaker ya kan, terus chat buka WA saya tuh Pak, gitu. Nggak akan mati kok Pak, asalkan jangan dipencet yang merah. Nah, Buka WA dari mana? ya, sampean kan di posisi di panggilan kan, sampean kembali nih, pencet tombol kembali yang di bawah. Kembali ya. nanti. Oke. Nah, Oke. nah itu kan udah ada di nah itu Pak, kan udah di dalam chat sampean kan, chat saya kan. Nur Hasana. Nah, ini kan Bu Nur Hasana kemarin nih transfer ke saya tuh, gitu kan. Nah, itu kan apa namanya, nominalnya 5.500.000 Pak, itu kan 5.500.000. Ya. Jadi yang di bawah nih 5.500.000 plus biaya admin 2,5. Yang di atas ini ada Bu Hosidah, itu mau transfer ke perusahaan itu Bandung Eko Sinergi Teknologi, ini rekeningnya Pak, gitu. Nah, ini nominal itu kan biasanya kalau kita transfer biasa kan 100.000 tuh Pak. Nah, ini yang dinamakan kode unik, ini 3 angka yang di belakang itu Pak, itu harus sesuaikan. Yang paling atas tuh Pak, yang 100.646. 5.502.500. Ya yang Bu Nur Hasana, yang satunya yang di atas. Oh, oke. Ya, itu kan ada 2 ini bukti transfer saya kirim. Itu berapa? Yang di atas kan 10646 kan? Iya. Nah, itu yang dimaksud kode unik kan, biasanya kalau kita transfer biasa cukup 100.000 itu kan nolnya 5 langsung kan? Kayak gitu. Iya, benar. Nah, jadi nunggu nominal sesuaikan dengan apa yang saya berikan. Ini kan apa namanya, yang ditransfer kan 10646 kayak gitu kan. Kenapa enggak 100.000 aja? Karena 646 itu adalah kode uniknya Pak, gitu. Nah, setiap kode unik 3 angka yang di belakang nominal itu, nah nominal itu berbeda-beda kayak gitu. Paham ya? Itu apa, menunjukkan kode atau dananya itu? Ini kan itu kan kelihatan dananya kan 100.000 ya kan. Nah, transfer berhasil. Oke, dana Nah, 100.000. 100.000, tapi yang ditransfer itu 10646 kan? Betul enggak? Iya, betul. Nah, biasanya kan kenapa sih enggak transfer sesuai nominal 100.000 aja? Enggak usah 646 ya kan? Nah, jadi 3 angka yang di belakang itu adalah kode unik Pak. Paham ya? Nah, kode unik. Tapi yang harus dikirim itu memang segitunya, 100.646 rupiah itu. Iya, tapi itu mengikuti Pak, gitu. Intinya 3 angka di belakang itu beda-beda Pak, gitu. Paham ya? Beda-beda. Nominalnya beda-beda Pak, kayak gitu. Bisa 100.000 046, bisa 100.000 000 berapa gitu, macam-macam itu. Sesuai dengan inputan besok nih nanti sampean gitu. Karena beda-beda. Atau semacam ini ya, virtual account itu ya. Iya. Kalau kita bayar SPP mahasiswa itu. Ada kode uniknya pokoknya Pak, gitu. Kalau ke situ itu agak rumit gitu. Kalau salah nanti sampean enggak masuk uangnya. Nah gitu. Oh gitu. Teman-teman itu. Berarti kita setiap mau kirim uang itu harus ada persetujuan atau arahan dari pihak distributor gitu ya? Iya, dari saya contohnya Pak, kayak gitu. Tapi agak rumit Pak, kayak gitu. Agak rumit, kayak gitu. Agak rumit. Nah, saran saya ya kan, kalau Bapak pengen aman-aman saja ya kan, teman-teman kan rata-rata transfernya ke saya semua Pak, gitu. Ini contohnya nih. Ini saya kirim tuh, coba Bapak cek tuh, kayak gitu. Itu kan baru pembelanjaan kemarin tuh. Gitu. Kelihatan enggak Pak? Iya. 28. Kayak gitu. Itu 2.800.000. Yang 2.800.000 kenapa nolnya enggak ada pakai kode-kode? Ya enggak ada Pak, kan kita ke distributor. Itu yang pakai kode-kode itu ke ini ke perusahaan. Itu. Oh, yang distributor seperti biasa. Iya, biasa. Itu. Enggak ada rumit-rumit seperti itu. Enggak ada Pak, gitu. Cepat diproses juga gitu. Oh, iya. Kayak berarti gitu. Apa yang dilakukan oleh Mas Rida itu berarti memang seharusnya seperti itu ya? Iya, jadi memudahkan sebetulnya Pak. Apa ini?
gitu. Memudahkan Pak, gitu. Iya, Pak Amir. oke. Memudahkan apa namanya si calon reseller ini Pak, Iya, gitu iya. kan. Biar Oke. nggak jelimet gitu kan. Kalau keperusahaan itu agak Berarti jelimet. bersifat teknis berarti ya. Iya betul. Kayak gitu. Ya, kayak gitu sih Pak Amir. Ada sebenarnya beberapa pertanyaan terkait dengan apa ini kan, terkait dengan bisnis ini. Misalnya saya ini di bawah saya ada anak saya gitu, di level pertama 2 orang gitu, kiri kanan gitu kan. Siap. Kemudian secara bertahap kedua anak saya termasuk kedua anak saya itu saya apa istilahnya itu bayar cicilan yang terakhir gitu dari 100.000 sudah, kemudian sisanya kan misalnya 2,5 lagi gitu kan. Berarti saya berdua dengan anak saya kiri kanan itu sudah saya bayar gitu kan. Kemudian di level selanjutnya, level kedua di bawah anak saya itu belum tuntas gitu, masih sebatas 100.000 gitu kiri kanan. Enggak. Jadi gini. Pak, contohnya nih, sampean daftarkan anggaplah 3 orang sama jenengan contohnya ya. Sampean daftar 100.000. Nah, anaknya yang 2 orang ditaruh di tim kanan sama tim kiri ya kan, ditaruh di bawah sampean 2 orang contohnya ya. Nah, ternyata sampean melakukan pembelanjaan nih Pak, sampean sendiri yang punya anak dan ini kan masih belum. Itu yang sampean tanyakan kan? Enggak, yang 3 dengan saya itu udah belanja semua. Iyalah, udah first order gitu kan. First order semua. Nah, jadi anggaplah semuanya first order. Tiga-tiganya gitu. Semuanya kemudian kan di bawah itu lagi ada anak saya juga 2 di bawah itu. Kebetulan masih sebatas 100.000 gitu kan. Bebas. Kemudian ini karena faktor karena keterbatasan dana gitu, sehingga dia masih 100.000 mendaftar gitu, dulu. itu. Siap. Yang level kedua itu. Iya, baik. Kemudian secara kebetulan karena saya 3 ini kan sudah bisa menjalankan bisnis gitu kan. Betul. Saya sudah mencoba untuk mempromosikan ke lingkungan saya. Ternyata ada orang yang mau ikut gitu, bergabung. Alhamdulillah dua-duanya bergabung kiri kanan di bawah anak saya yang masih 100.000. Yang masih daftar ya? Yang sudah terdaftar tapi sebatas 100.000 gitu kan? Baik. Sementara yang calon downline yang baru itu dia mendaftar langsung. Langsung belanja gitu kan? Paket misalnya langsung paket belanja. Basic gitu. Langsung belanja gitu, push order gitu kan? Siap Pak. Artinya itu poin yang dihasilkan dari 2 calon baru itu, poinnya itu nggak naik ke saya itu gara-gara ada di level kedua anak saya itu yang belum belanjaan. Ya seperti itu bayangannya. Saya ngerti Pak gitu kan, ibarat kata gini ya kan, bahasanya biar lebih singkat. Sampean daftarkan yang pertama-tama, sampean belanja 3 paket. Yang pertama ada sampean, ada 2 anak sampean. Contohnya ya. Terus sampean ya kan mendaftarkan lagi nih gitu kan, di bawah jaringan anak sampean ada anak sampean lagi, cukup. Halo Pak. Halo. Halo Pak Amir. Nah, kita lanjut ya. Nah, di bawah jaringan anak sampean ini, sampean daftarkan lagi anak sampean nih 2 orang, tapi daftar nggak belanja produk, hanya daftar saja contohnya. Nah, ternyata sampean promosikan karena sudah punya punya produk ya kan, sudah punya hak usaha, yaitu sampean, anak sampean yang pertama, yang kedua gitu kan. Cuman yang ketiga sama keempat ini belum pembelanjaan, betul nggak? Gitu kan? Iya, betul. Di situ ternyata ada 2 orang belanja paket basic, ditaruhlah sama sampean, ditaruh tim kanan sama tim kiri. Nah, intinya di bawah jaringan yang anak sampean yang nomor 4 sama yang nomor 3, betul nggak Pak? Ya? Iya, betul. Pertanyaan sampean, apakah masuk nggak poinnya ke saya Mas, atau bonus komisinya? Masuk Pak, gitu. Masuk, gitu kan Pak. Masuk langsung ke saya? Iya masuk, karena itu yang bisa diatur. Sampean meskipun di kedalaman berapa, ya kan, ada yang daftar yang belum belanja juga nanti didaftarkan. Cuman yang di ID yang belum belanja ini nggak masuk poin, gitu. Kayak gitu.
yang belum belanja saja yang tidak masuk yang nggak poin. masuk Sementara poin. kita yang di atas itu Masuk tetap semua masuk dia. gitu, masuk semua gitu Pak. Contoh gini Pak, ya kan? Gitu. Kenapa kita lebih bagusnya langsung belanja produk? Contoh nih, ini kan saya kan ada closingan nih malam ini, ada kurang lebih 6 orang Pak, gitu kan? 6 orang. Pak Mustajab juga sama itu, closing satu paket sama 4 orang Pak, gitu kan? Nah, contoh sampean daftar besok nih. Ternyata saya closing lagi nih Pak, ditaruh di jaringan sampean di sebelah kiri. Nah, ternyata dia orang pembelanjaan, karena berhubung sampean belum melakukan pembelanjaan, maka poin itu kelewat. Itulah ruginya Pak. Tapi posisi kemitraan sampean ada di atas mereka. Cuman lewat poin kayak gitu. Tapi kalau kita langsung melakukan pembelanjaan produk, poin itu nyangkut. Gitu. Meskipun itu bantuan dari kita, karena kan di sini sistemnya bantu-bantu Pak. Karena di jaringan nanti pengembangan jaringan itu tidak semerta-merta sampean saja, nanti kita bantu di sebelah kirinya gitu, di jaringan sebelah kiri kayak gitu Pak. Nah itu karena namanya kerja tim. Di bisnis itu ndak kayak sampean yang kenal dulu Pak. Kalau dulu mungkin iya kita kerja sendiri-sendiri, tapi kalau di bisnis ini kita kerja sendiri-sendiri ndak bisa Pak, karena konsep di bisnis ini tuh kita kalau mau sukses harus mensukseskan yang di bawah kita. Nah baru bisa sukses itu di PTBS Pak. Kayak gitu baru bisa gitu. Kalau sedikit lagi Pak, Mas, ini kan Pak Mustajab kan, seingat saya kan guru Mas Rahma juga. Betul. Mustajab, kemudian Sultan Pak Sultoni, itu masuk tim saya juga Pak. Oke, nanti kemungkinan ketika saya masuk itu di bawah siapa itu? Nanti Mas Rahma atau gimana? Ya tetap di jaringan saya lah Pak gitu. Kalau ke Mas Rizal yang dari Aceh itu bukan di tim saya itu Pak. Iya tahu saya. Oke. Tetap di jaringan saya. Kalau saya kan nanti kan di bawah Mas Rahma. Betul. Berarti kan nggak ada efeknya ke kawan kita seperti Pak Mus juga. Ya enggak, nanti kan di bawah jaringan mereka juga Pak gitu. Intinya sampean di bawah jaringan Pak Sultoni sama Pak Mustajab, cuman pembinaannya saya tetap Pak kayak gitu. Oh gitu. Artinya bukan langsung di bawah Mas Rama gitu ya? Enggak Pak gitu, karena kan yang ke Pak Mustajab saja ada berapa orang di saya Pak gitu. Gitu Pak. Nah, maksud saya begini, saya kan pernah di MW pertama sekali gitu, SNI, kemudian Dexon, kemudian ada Killing juga kan, pengalaman sedikit-sedikit biasa cara downline upline itu kan paham sedikit banyak gitu kan. Misalnya saya masuk langsung di bawahnya Mas Rama, otomatis kan tidak berhubungan dengan Pak Mustajab. Istilahnya keuntungannya tidak berhubungan dengan kawan-kawan yang sudah kita kenal di grup Mas Rama gitu. Betul Pak, gitu, betul. Berarti kalau saya masuk nanti berarti kemungkinan Mas yang men-set itu semuanya itu? Ya, saya yang nyeting Pak, gitu kan. Saya yang nyeting, itu akan ditaruh di jaringan karena yang mengenalkan bisnis ini bisnis itu kan Pak Mustajab sama Pak Sultan Pak. Itu bukan saya. Jadi sebelum sampean kenal sama bisnis ini kan sampean dulu kenal sama Pak Mustajab sama Pak Sultan. Jadi hak mereka Pak. Kayak gitu. Nah, jadi sama nanti ketika sampean ngenalin orang, meskipun saya yang bicara, saya yang capek, tetap bonusnya masuk ke sampean, jaringan yang berkembang sampean. Nah, itulah namanya kerja tim di bisnis ini Pak, gitu. Saya pikir begini, kita kan mencari calon upline atau mentor istilahnya itu yang energik, yang bisa memberi nasihat atau yang bisa memberi arahan yang terbaik gitu kan, dari sekian mentor-mentor yang tersedia gitu. Sehingga kita cenderung untuk memilih gitu. Betul sekali Pak. Memang di HP saya ini ada kalau tidak salah 5 atau 6 grup itu. Sampai sekarang saya masih mendengar mereka tuh, meskipun ada grup-grup yang saya tidak aktif, itu hanya sekedar menerima informasi saja gitu. Iya. Siap. Banyak orang yang menegur saya, Mas Atta, bagaimana saya diam aja gitu. Karena memang feeling saya memang dengan Mas Rama gitu kan. Ada juga Mas Rida itu sempat nelpon juga kan. Karena memang terkesan dia lambat merespon itu SMS saya. Jadi saya juga malas sedikit gitu kan. Akhirnya saya tidak terima Kemudian ada Pak Mansur. Pak Mansur katanya
sebagai admin itu. Iya, tapi ada di grupnya Mas Rida saya lihat. Saya kurang tahu Pak, karena beda tim ya Pak. Nggak, maksudnya admin itu apa maksudnya di situ? Kurang tahu Pak, ya kan? Bukan orang administrasi dari PTBS. Nah, kurang tahu saya Pak ya. Soalnya yang saya tahu itu distributor gitu. Kalau di PTBS kan di sini jualan ya Pak, nggak ada admin kayak gitu Pak. Yang saya tahu kayak gitu. Ya kurang Pak Mansur dari Medan kalau tidak salah itu. kurang paham kalau gitu Sempat Pak. saya tanya, ada nggak orang Aceh yang di sini apa nih? Oh, nanti saya cek dulu Pak katanya. Jadi pas kebetulan saya lihat-lihat di grup-grup lain, kebetulan ketemu sama ada namanya Mas Rida gitu. Saya hubungi gitu, saya SMS gitu. Oke. Siap. Kebetulan si Pak Mansur itu ada di dalam grup itu. Satu dalam grup lah Mas Rida gitu. sama grup sama beliau lah gitu istilahnya gitu Pak ya. Tapi saya simpan sebagai admin karena dia mengakunya admin gitu. Oke. Admin PTBS gitu. Iya, siap. Sebetulnya apa ya Pak, harus pinter-pinter Pak. Jadi gini caranya sampean Pak ya kan. Ini solusi dari saya Pak ya. Kalau saya ndak maksa sampean gabung ke saya, ke tim saya, nggak Pak gitu kan, bebas, haknya sampean, hak asasi sampean. Cuman ya kan, ini sepengalaman saya ya kan. Ini karena sampean belum melangkah jauh, ini kan mau melangkah ya Pak ya. Sampean harus cari yang pasti kan Bapak pengalaman bisnis sebelumnya Pak ya, detailing dan semuanya ya. Jadi kalau kita pengen sukses di bisnis multi level marketing, satu hal Pak. Yang pertama, betul kata Bapak tadi, harus mencari mentor yang energik. Itu kuncinya Pak. Kayak gitu. Itu kuncinya. Yang gimana menurut sampean itu mana yang sampean energik? Nah, itu yang sampean jajali. Karena cerita saya dikit Pak Amir. Itu kan saya sebelum bergabung 9 bulan yang lalu ya kan, 9 bulan yang lalu itu ada banyak pilihan Pak. Selain Bu Salma ya. Nah, ada Bu Salma, ceritanya nih saya ini, ada Bu Salma, ada Bu Farida kalau masih ingat nih Pak, ada Bu Rosida, terus siapa lagi tuh? Jadi saya sebelum gabung PTBS itu ada banyak, kurang lebih ada 5 tuh, gitu kan? Ada 5. Cuman kenapa saya seraknya sama Bu Salma? Karena Bu Salma ini energik orangnya. Ternyata saya tidak salah orang Pak, kayak gitu. Alhamdulillah wasilah dibina beliau, meskipun saya tidak pernah ketemu sama orangnya. Bu Salma orang Jakarta, saya orang Madura, ya kan? Alhamdulillah ya kan? Sudah banyak yang saya hasilkan di bisnis ini. Wasilah beliau. Kayak gitu. Wasilah beliau. Ternyata setelah saya pelajari semuanya, ternyata memang betul. Untuk kita bisa sukses di bisnis jaringan atau di bisnis multi level itu memang yang paling mempengaruhi itu bukan masalah kita pintar dan tidaknya. Bukan masalah kita bergabung di tim dan hebat. Tergantung dari orang yang mau merangkul kita, Pak. Kayak gitu. Ikhlas dan tidaknya itu loh, Pak, yang paling penting. Peduli. Nah, peduli. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang saya terapkan. Ilmu Bu Salma itu yang saya terapkan pada saya, Pak. Kayak gitu. Karena beliau itu apa ya? Ikhlas ngelayanin mitra, semuanya itu ikhlas. Itu yang saya terapkan. Dan alhamdulillah jaringan, tim dan dari saya pribadi alhamdulillah, Pak. Gitu kan. Teman-teman juga banyak yang respect gitu, Pak. Jadi itu sih kunci dari saya. Kayak gitu, Pak. Jadi sebelum melangkah sampean kayak gitu. Insyaallah. Kayak gitu, Pak. Jadi rencana saya besok mau saya buat sketnya dulu, di istilahnya diagram itu. Nanti saya kirim ke Mas Rama gitu kan. Boleh Pak, boleh. Baru saya ikuti arahan selanjutnya dari Mas gitu. Oke, boleh Pak. Nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kayaknya saya WA nggak pernah dibalas. Baru saya telepon baru diangkat nih Pak. Kapan WA itu? Karena banyak ahli grup ini. Saya sering WA jenengan Pak. Gimana kabarnya Pak itu bukan bilang Pak Amir ya, tapi anak sampean. Bilang Pak siapa tuh lupa saya. Pak Atta. Nanti makanya ini saya akan ubah nih namanya nih. Atta Aisar anak saya nomor 4 SMP. Oke. Ya, tak ubah namanya nih nanti Pak gitu kan. Tak ubah jadi Pak Amir biar nggak salah Pak. Oh ya, nak saya lihat itu. Karena kan ramai sekali memang di atasnya itu yang muncul tuh PTBS semua saya lihat. Iya betul. Oke, insya Allah besok saya ke rumah sekolah dulu buat surat aktif belajar itu. Karena diminta dari pihak bank itu kan. Biar bisa buka rekening gitu atas nama dia. Sementara abangnya yang nomor 3 itu nggak bisa karena tidak berada di tempat karena dia masih di Gontor gitu kelas 6. Jadi kemungkinan berarti
5 lah, seharusnya kan 6. Mm-mm. Anak saya 4, tapi karena satu nggak bisa, Masya 3 Allah. insya Allah, tambah istri, saya sendiri 5 gitu, berlima gitu. Siap. Jadi yang selebihnya nanti Mas Rama dan kawan-kawan bantu saya. Ya pastilah Pak gitu. Ah, Intinya gini ya Pak Amir. mudah-mudahan. Gini saya potong dikit ya Pak Amir ya. Maaf sebelumnya Iya, deh gini iya. Pak Amir ya. Di bisnis ini satu Pak. Intinya sampean mau diarahkan gitu Pak. Insya Allah. Kalau jenengan mau Iya. diarahkan, kalau sampean tagih ke saya Pak setika, Mas gimana caranya ini saya bisa sukses gitu Pak. Insya Allah akan saya ajarkan. Asalkan Bapak ikuti arahan. Kunci di bisnis ini Iya, bukan kita bisa bukan masalah kita pintar dan tidak Pak. Karena kunci di bisnis ini tuh ada menduplikasi teman-teman yang sudah teman-teman yang memberi arahan gitu Pak. Karena saya pun Iya, ya Pak, saya pun di sini ya Pak ya, saya menduplikasi. Meskipun itu iya. ibu rumah tangga, Ibu Salma itu ibu rumah tangga, saya tidak memandang itu Beda, Pak. ya. Gitu kan? Tak memandang Iya. itu. Karena apa? Karena saya Iya. sadar gitu Pak ya. Saya ini awam tentang bisnis ini, makanya saya belajar sama dia. Iya. Dan alhamdulillah ya Jadi, kan. Nah, dari sana ya kan Bu Salma respect ya kan, saya pun juga sama dalam itu sekarang Pak. Ini progres saya ini beberapa bulan mau menuju ke mobil Pak, insya Allah gitu. Mobilio 150. Iya, Bu Salma ke Mobilio. Pajero. Pajero jauh masih Pak. Pajero masih jauh. Nah, kalau insya Allah ke Mobilio ini beberapa bulan saya targetkan memang Pak ya di Mobilio. Makanya saya kenceng terus nih Pak gitu sama teman-teman. Iya, benar. Nah, ya, ini kan ada closing lagi nih Pak. Priority tadi. Oke. Dari mana tuh? Coba Bapak cek lah di grup itu ada kok. Dari Belawan. Grup kita itu Pak. Ya. Grup kita itu Pak. Ya, priority. Ibu siapa tuh tadi? Ibu Nurminah. Ya, dari Medan. Dari Medan. Dia ngambil priority. Atau nanti saya ditaruh di bawah ibu itu, bagaimana biar dekat-dekat, biar getarannya itu bisa meresonansi saya itu. Gimana Bu? Pak? Ada nanti teman-teman yang lebih luar biasa. Kita yang masuk yang priority itu. Nanti tergabung nanti Pak. Bisa saya di bawah beliau aja, nanti kan di bawah itu kan beliau itu kan di bawah Mas Ramas juga itu. Semuanya apa Pak? Tapi itu kalau Bu Narwinta itu bukan dari Pak Mustajab, kan jaringan saya banyak ya Pak ya. Bukan Pak Mustajab saja ya. Okay. Gitu kan. Nah, yang berhubungan dengan kawan yang sudah terlanjur kenal gitu ya. Iya, nanti ada Pak gitu, aman gitu Pak. Nanti ada grupnya. Tenang aja pokoknya Pak, sampean ada bimbingan, ada saya yang bimbing sampean, ada Bu Salma, ada Mas Iqbal, ada Pak Jarul, Pak Ajius, ada Mas Adi Gusri Gunawan, Praibik Ambassador dan lain-lainnya Pak. Intinya setiap minggu kita ada pembelajaran, setiap malam saya mengadakan training. Kalau jenengan pengen belajar digital marketing, saya ada kelasnya. Silakan Bapak pelajari sendiri nanti. Itu ada kelasnya masing-masing. Bebas sampean, intinya mau nimba ilmu ya. Saya masih agak masih belum begitu clear terkait poin itu. Kan itu kan post order itu kan dianggap satu poin gitu ya, kalau yang basic itu. Betul. Kalau kalau yang paket reguler itu berapa poinnya? Kan tergantung pembelanjaan. Jadi fish order itu kan basic itu satu paket. Nah, itu satu poin. Nah, 1 poin. Kalau reguler 3 paket berarti 3 poin, Pak. Gitu. Nah, reguler 3 paket ya. 3 paket. 3 hak usaha. Paket gitu. Pembelanjaannya dapat 3 paket plus yang di atasnya itu yang downline yang dan upline-nya itu dapat 3 poin gitu, Pak. Nah, termasuk yang masuk itu sendiri 3 poin ya. 3 poin gitu. 3 titik usaha, Pak. Kalau yang baru contoh gini. Anggap sampean gabung reguler ya kan? Anggap sampean gabung reguler. Nah, maksud saya begini. Maksud saya begini. Untuk mencapai mau cash itu kan berdasarkan hitungan poin itu. Betul. Kalau Honda motor cash itu 75. Betul, promonya Pak gitu. Promonya. Ya, artinya kita kan menjalankan bisnis ini kan berbasis pada poin itu. Berbasis pada poin. Untuk mencapai ambasador. Impian itu berdasarkan poin itu. Betul. Kalau 75 motor Honda kereta motor. Motor 20 juta. Motor cash. Ya, kalau Mobilius berapa Mobilio itu? Kalau yang promo 250. Enggak, kalau yang promo itu 275 pasang, Pak. Itu.
275 pasang. Mobilio 27 biasanya 300 gitu Pak, 300 kanan kiri. Oh gitu. Masuk promo itu ada diskonnya gitu ya? Iya, sama perusahaan. Sekarang dari 300 menjadi 275. Betul. Sekarang gini Pak, ya kan? Kenapa banyak teman-teman yang gabung priority? Sekarang dari perusahaan itu menerapkan promo, ya kan? Entah itu reseller baru ya yang belum dapat ambasador, itu kalau kita gabung priority, ya kan? Gabung priority. Kan Bapak lihat tuh, nyimak tuh. Gabung priority yang champion tapi Pak ya, gabung priority. Di sana kita dalam 3 bulan nih Pak ya, promo percobaan 3 bulan. Kalau kita tembus 175 pasang kanan dan kiri kemitraan kita priority, nah maka di sana kita akan sudah cair tuh Pak, motor 20 juta plus mobilio 150. Itu Pak. Cukup 175 pasang. Itu. Selama 3 bulan nih Pak. 175 pasang. Iya, 175 pasang. Orangnya itu ya? Enggak. Berarti 350. Iya, 300 kan total seluruhan. Total ya. distributornya 350. Ya, jadi gini, kalau kita gabung priority kan 31 paket, Pak. Jadi gini caranya, Pak. Pak, ini ya. Contoh sampean gabung priority tuh, pengen cepet ya kan? Nah, anggaplah gitulah. Ya kan? Cukup kita mendaftarkan orang ya, 10 priority, Pak. 5 kanan, 5 priority di kanan, 5 priority di kiri. 5 orang nih yang gabung priority. Ya, priority semua. Kayak gitu. Satu orang kan 31 gitu Pak, 31 paket yang dibeli kali 5 yang di sininya Pak 150, yang di sininya 150, yang dihitung itu bukan orangnya Pak, itu pembelanjaan paketnya kayak itu, karena kan satu orang bisa beli lebih dari satu paket Pak, kayak gitu. Contohnya di paket basic kan satu paket, kalau kita ngambil di reguler meskipun satu orang bisa 3 paket gitu Pak, kan kayak gitu, satu nama satu rekening. Kayak gitu. Itu yang dihitung Pak, kayak gitu. Kayak gitu Pak, Pak Amir, kayak gitu. Kalau kita di priority itu cukup kita temukan 5 closingkan 5 kanan priority, di kiri juga sama 5 priority. Tapi itu tidak wajib yang priority kiri kanan kalau kita dari awal masuk priority itu. Nggak ada kewajiban Pak, bebas, kalau di bisnisnya bebas. Cuman kalau kita pengen cepat ya kita closing priority gitu Pak, belajar ilmunya priority nanti akan diajarkan kayak gitu. Nah, soalnya untuk merekrut semua priority itu kan sulit itu. Harus berkawan sama, harus ngadain acara Pak, sawit semua itu. Harus ngadain acara Pak sampean itu. Kalau sampean pengen harus ngadain acara seminar, nanti ada acaranya juga gitu, ada ilmunya semua Pak gitu. Kayak gitu. Gitu. Ada ilmunya semua. Ndak blak-blakan kita sampean diterjun ke lapangan, ndak nggak dibekali ilmu. Intinya bertahap Pak Amir gitu kan, bertahap demi bertahap. Insya Allah pasti akan Bapak paham kayak gitu. Berbeda kalau sampean pantau dari luar, nggak akan pernah temukan jalan sampai kiamat kurang 1 hari, lebaran monyet nggak akan ada Pak. Tapi kalau Bapak udah masuk ya, Insya Allah Bapak akan lebih memahami gitu kan. Insya Allah Bapak lebih. Intinya Bapak ikutin. Nanti ketika ada training nih, pemberitahuan dari saya nih, ayo Pak ikut, Bapak ikut gitu. Biar dapat pembelajaran gitu Pak. Intinya gitu. Tadi sempat saya dengar sejenak, tapi apakah itu ulangan atau bagaimana? Enggak, itu live Pak. Gak ada ceritanya kita ulangan Pak. Nah, yang tadi itu. Iya, live kita Pak. Itu. Iya, seminar live itu nggak ada ulangan gitu Pak. Oh gitu, iya. Kayak gitu, karena pembicaranya beda-beda Pak. Iya. Pembicaranya beda-beda. Nah gitu. Karena pembicaranya banyak kan, gitu. Di BTBS kan yang peraih rumah 1 miliar aja kan ada berapa ribu orang Pak, gitu. Yang rumah 1 miliar itu. Apalagi yang udah mobil ini udah kehitung udah Pak, banyak gitu Pak. Iya. Dulu di awal-awal Pak Mustajab pernah minta izin dengan saya, agak katanya beliau mau nelpon saya gitu kan. Tapi karena suasana di kota saya Biren mendung itu, dan terakhir memang hujan kan. Nggak sempat saya pikir beliau jadi nelpon gitu. Kalaupun jadi nelpon nggak bisa karena hujan gitu, nggak bisa kedengaran gitu. Keganggu kan. Ya Pak ya. Alhamdulillah beliau nggak nelpon.
Nah, karena nggak saya kan gitu, mungkin karena faktor itu ya, makanya beliau nggak nelpon gitu. Betul. Ya, kalau Pak Mus sebatas itu dia. Memang sesudah itu memang ada beberapa kali untuk mencoba mencat saya gitu. Iya. Menghubungi saya lewat SMS segala macam gitu, memberi informasi gitu Oke, kan. siap. Termasuk Pak Sultan juga. Siap. Demikian juga dengan grup-grup lain, dengan si Nila di bawah grupnya Mas Rida itu ada Ibu Nila dari Lampung Selatan itu kan. Jadi karena banyak saya terlalu cerewet, banyak bertanya, beliau menyangka saya udah masuk gitu. Oke. Karena beliau merasa mungkin kewalahan untuk menjawab, merasa gitu. Padahal kan ada 3 atau 4 pertanyaan yang saya tanyakan gitu kan. Siap. Beliau sudah menduga seolah-olah saya udah masuk gitu. Udah masuk dari pihak lain gitu Iya. kan. Karena kok ada sebagian yang mengerti gitu saya. Jadi beliau pun terlalu mengapakan saya gitu kan. Akhirnya udahlah saya minta pamit gitu. Menduakan lah Padahal ibarat kata ya Pak. baik orangnya. Ya. Menduakan lah. Asik. Padahal orangnya baik gitu. Karena kenapa saya respon, karena beliau memang mencoba untuk istilahnya itu menawarkan ke saya gitu. Kan setiap orang kan berhak untuk menawarkan siapa saja gitu kan. Betul Pak. Betul Pak. Gitu kan. Semua orang itu punya hak masing-masing, bebas gitu Pak. Iya. Cuman bagi yang baru kayak jenengan ini yang mau melangkah, nah itu saran yang saya berikan itu dipakai Pak. Karena ini pengalaman saya Pak gitu Pak. Pengalaman saya. Karena ada 2 teman saya ya. Nah, dari mana tuh? Dari Surabaya. Ya kan? Ini kan saya ajak gabung ke saya, ini enggak mau Pak, gitu kan? Nah, ceritanya tuh. Dia malah milih gabung sama tim lain, gitu kan Pak? Tim lain. Nah, udah saya biarkan Pak, ya kan? Enggak saya pikirkan Pak, gitu kan? Ngapain saya mikirkan orang lain? Tiba-tiba nelpon. Gimana nih saya enggak berkembang dan segala macam. Lah, kan haknya kamu ya kan? Pilihan kamu, saya bilang gitu kan? Pilihan kamu. Jangan minta pimpinan ke saya dong, saya bilang gitu. Salah pilih pemimpin gitu. Gitu kan. Jangan, kan saya bilang dari awal, saya nggak akan kecewakan sampean. Setelah saya mau peraih new ambassador Pak, ya kan. Beliau nelpon ke saya. Loh, kayak mana kamu ya kan? Jadi saya arahkan Pak. Jadi saya enggak enggak saya ini, cuman saya arahkan kalau sampean pengen sukses di bisnis, sampean kembali ke mentornya, saya bilang gitu kan. Kembali ke mentornya, siapa yang daftarin senengan, saya bilang gitu kan. Itu meskipun teman saya Pak. Itu. Nah, ya udah sampean bosku di sana, jangan kemana-mana gitu, minta arahan kayak gitu, saya bilang gitu kan. Nah, nggak tahu sekarang kayak mana tuh ceritanya tuh Pak. Minta pembinaan ke saya kan beda jaringan Pak. Kita pun beda sistem. Jadi, ya kan, maksudnya beda ini beda strategi Pak gitu. Beda strategi. Seperti Mas Rida sempat nanya juga, saya bilang kan waktu beliau tidak terlambat merespon saya gitu kan. Mungkin karena lagi sibuk bekerja gitu, karena jam-jam pagi kan masuk kantor dia, jadi nggak ada respon saya lihat kan. Betul. Akhirnya beliau telepon saya gitu kan. Nggak saya angkat gitu. Nah, saya bilang akhirnya saya balas SMS, mungkin saya bergabung dengan Mas Rama gitu kan. Telanjur saya bilang. Karena gitu. Satu sisi memang udah agak saya kan nggak respon sama beliau, karena beliau nggak respon saya gitu kan. Tidak menjawab SMS saya gitu. Nah, saya bilang saya mau bergabung, saya gabungnya via Mas Rama, saya bilang. Beliau langsung mengejar saya, Mas Rama mana gitu kan. Tidak saya jawab karena itu kan persoalan pribadi gitu kan. Itu pun menyebut nama Mas Rama ya udah terlanjur saya. Seharusnya tidak boleh gitu kan, karena menjaga silaturahmi kita di antara anggota PTBS itu kan. Tapi karena ya ada faktor-faktor tertentu memang terlanjur harus menyebut nama, tapi tidak saya sebutkan daerah mana gitu. Beliau Mas Rama mana gitu. Termasuk juga Pak Mansur ketika itu langsung nelpon saya gitu. Pak Mansur yang saya katakan tadi sebagai admin PTBS itu.
Malah saya simpan nama beliau sebagai admin PTBS atas nama Pak Mansur. Siap. Orang-orang Medan kalau nggak salah saya. Siap Pak, alhamdulillah lah. Nah, semoga dimudahkan dan dilancarkan ya Pak ya, insya Allah Pak ya kan. Amin, intinya apa ya Pak ya, saya yakin dan percaya tujuan sampean di bisnis itu untuk memperbaiki finansial dan juga membantu banyak orang Pak ya kan. Visi misi perusahaan ini sangat luar biasa Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada selama saya terjun di perusahaan multi level marketing ya kan, tidak ada ceritanya perusahaan itu memiliki visi misi ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Baru pertama ini Pak kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sistemnya Pak gitu kan, sistemnya dahsyat kayak gitu. Di sini menerapkan sistem yang sangat luar biasa ya kan, dimana hybrid system, tidak ada batas waktu, tidak ada berat bagi bagi mitra usahanya gitu Pak, enak kayak gitu. Nah jadi untuk sampean nanti ketika sampean daftarkan nanti Pak Amir ya, contoh sampean daftarkan 5 orang nih anggota keluarga. Nah yang 4 orang ini ya kan, nah ketika pembelanjaan bonus komisinya itu akan saya masukkan ke sampean kayak gitu Pak. Nah biar nanti sampean punya value Pak gitu kan, punya value, punya nilai. Oh ya kan, ini sampean ada yang mau ditunjukkan, ada yang dipameri, contoh nih gini ya. Karena ada 5 orang nih gitu kan yang didaftarkan. Nah yang 1 orang ini kan untuk komisinya yang mengenalkan sampean pertama kali. Jadi bonus sponsor itu masuk ke Pak Mustajab, bukan ke saya Pak. Meskipun saya bantu penjelasan nih, bukan masuk ke saya tapi masuk ke Pak Mustajab. Kayak itu Pak. Karena haknya dia. Kayak itu, haknya dia bukan hak saya Pak, gitu kan. Cuman tujuan saya hanya membantu. Gitu. Begitupun Bapak nanti ketika punya teman, saudara, siapa yang mau tertarik dikenalkan, boleh saya bantu juga nanti gitu kan untuk penjelasan. Kayak gitu. Nah, setelah bergabung nih keluarga sampean ini ya kan, semua nih anggota keluarganya, yang 4 orang ini akan saya masukkan ke sampean bonus sponsornya. Biar sampean ada yang ditunjukkan, ini loh. Kayak gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya, bonus sponsornya nanti akan saya arahkan ke sampean. Nih, nanti akan saya buatkan kayak gini, Pak. Branding namanya Pak. Jadi di bisnis multi level marketing itu ada branding. Kalau sampean punya branding, otomatis akan sampean dikenal Pak. Kayak gitu. Nih branding. Ya ini akan saya buatkan kayak gini nanti. Nih. Kayak gitu. Dibuatkan kayak gini. Gimana Pak yang di sini branding? Ini buatkan kayak gini nih. Udah dicek. Nah. Kayak gitu. Contohnya Pak, kayak gitu. Jadi nama sampean terpampang jelas di sana, nih, kayak gitu. Ya diviralkan gitu, ikut diviralkan gitu ya. Loh iyalah Pak, kayak gitu. Anggaplah dari 4 anggota 4 keluarga sampean ini, sampean ambilkan paket basic semua. Itu otomatis kan 4 kali 400.000 tuh, saya arahkan ke sampean, berarti 1.600.000 ke sampean Pak, kayak gitu. Nah. Kayak gitu. Jadi ada yang ditunjukkan kayak gitu. Dan Bapak biar tahu, ini bonusnya masuk langsung apa tidak gitu. Nah, gitu Pak. Dia bonusnya tidak masuk ke masing-masing rekening. Jadi gini Pak, sebetulnya kalau sampean mau daftarkan keluarga, anak sampean itu nggak punya nomor rekening pun nggak apa-apa. Karena kan yang jalankan sampean nanti. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Atau bisa jadi anak saya nanti yang menjalankan sendiri setelah mungkin bisa sudah berjalan ketika anak-anak sudah merasa tertarik, mungkin istilahnya kita wariskan kepada anak. Bisa Pak gitu kan, asalkan gini, kalau memang benar-benar sampean ingin dorong anaknya untuk bisa menjalankan sebuah bisnis ini, ya kan, harus ikutkan Pak, harus kan sampean ikutkan. Itu kan pelan-pelan harus ikutkan. Ketika ada training dan segala macam Bapak ikutkan kayak gitu. Nah, halo Pak, jadi ketika ada training Pak Amir ya, Bapak ikutkan supaya apa? Supaya nanti paham atau kenalkan dengan saya anak jenengan kayak gitu Pak. Nah insya Allah saya bantu penjelasannya gini ya kan, insya Allah gitu Pak ya, akan saya bantu gitu Pak penjelasannya si A, si B, si C gitu kan, kayak mana gitu kan. Nah terus kalau masalah nomor rekening ya, nomor rekening itu bisa nyusul Pak itu. Kalau jenengan contoh nih yang ada, iya nggak masalah, karena kan sampean ketika dapat ID itu punya ID virtual. ID virtual itu ketika dapat komisi misalkan itu bisa dicairkan Pak gitu.
Jadi kalau untuk misalnya kasus anak saya nomor 3 itu karena dia masih di Gontor, otomatis kan nggak ada nomor rekening dia, boleh berarti? Nggak masalah pak gitu, ada rekening itu Berarti bisa langsung nyusul. langsung di daftar lebih bagus ya gitu ya? Nggak masalah pak gitu, rekening itu bisa nyusul pak gitu, gampang gitu pak, Oke 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 gampang. oke. Kayak Bisa gitu. menyusul, bisa disusul Bisa itu ya? bisa pak gitu, kalau Oke udah oke. bisa, udah masuk ketentuan umur, kalau memang mau buat Hmm. nanti tinggal kirim datanya itu, nanti akan saya arahkan, gampang aja pak Oke, gitu. terkait dengan umur itu batas minimal itu berapa sebenarnya? Maksudnya Atau memang nggak ada batasannya? nggak ada batasan pak. Iya. Anak saya umur 3 tahun pak, udah daftarkan PTBS, komisinya Oh ya kan, gitu. iya komisinya udah nyentuh angka 5 juta pak, jadi saya kasih ke orangnya. Anak saya yang jalanin. Gitu. Berarti prinsipnya hampir mirip dengan saya. Artinya kalau saya berarti 5 di bawah saya termasuk istri dengan anak 4 itu udah setengah priority berarti istilahnya ya. Istilah lain itu udah setengah paket priority yang kita mau jalankan gitu ya. Iya. Artinya bisa dapat peluang 5 kali motor pak, cash 5 kali 5 semuanya. kali kayak gitu, 5 kali 5 kali pak, kayak gitu. Oke. 5 kali kesempatan. Kemungkinan ini rencana saya mungkin di antara yang paling ujung itu anak saya mungkin yang paling yang paling rendah, yang paling atas itu mungkin level 1, 2, 3 itu mungkin ngambil yang 3 apa istilahnya, reguler atau apa itu? Bisnis. Reguler ya. Bebas pak, ya. gitu kan. Sampean mau ngambil reguler bisnis boleh. Oh, oke. Kalau reguler 3 hak usaha, kalau bisnis itu 7 hak usaha pak. Oke. Gitu. Artinya kalau 5 orang di bawah kita keluarga itu sama saja dengan 5 hak usaha gitu kan? Meskipun di awal-awalnya kita yang menjalankan, tapi suatu saat karena kita sudah merasa umur sudah tidak muda lagi, jadi peluangnya otomatis kan istilahnya kita wariskan kepada anak-anak supaya ekonominya terbantu gitu. Oke. Jadi gini Pak, saya luruskan Pak Amir ya. Jadi kita di sini kan bisnis itu mengembangkan by system. Jadi ketika kita masih diberikan kesehatan Pak Amir, ya kan. Nah, kita pol-polan Pak, gitu kan. Pol-polan untuk apa? Membangun sistem. Nah, kita kan di sini membangun sumber daya manusia Pak, SDM, betul nggak? Nah, membangun aset kayak gitu Pak. Jadi meskipun nanti maafnya ngomong nih, di PTBS ini kan ada mitra saya namanya Bu Sudarmi, itu dari Maluku. Dia ID-nya orangnya almarhum ya, semoga amal ibadahnya diterima ya Pak ya. Tapi ID-nya di PTBS jalan gitu Pak. Oh gitu ya. Jalan. Jadi yang jatuhnya ke siapa? Jatuhnya ke anaknya Mas Bowo yang ada di Papua gitu Pak. Nah sekarang yang menjalankan Mas Bowonya dari Papua Pak gitu. Ada sempat lewat video ke saya itu suami istri yang tertarik itu memang istrinya, kemudian suaminya dimasukkan gitu kan. Otomatis kan duluan dapat motor cashnya istrinya. Jadi pas setelah dapat motor cash itu berselang berapa lama suaminya meninggal gitu. Akhirnya setelah suaminya meninggal sudah mendekati mendapat motor cash dari atas nama suaminya gitu. Di sempat dia bicara seperti itu. Jadi kan suatu hal yang memang yang luar biasa. Ya. Orangnya sudah almarhum tapi masih meninggalkan masih meninggalkan warisan gitu. Betul, gitu Pak ya kan. Banyak sekali ada Bu Mbak Novi Mbak Rosalinda yang dari Surabaya. Ini yang sangat paling saya merinding sekali Pak. Dimana Mbak Rosalinda ini waktu pas kemarin ya, baru kemarin itu Pak ya, yang meninggal dunia ya. Nah, beliau itu kan melahirkan Pak, ceritanya ya, melahirkan anak pertama. Terus ya gak tertolong ya, anaknya selamat, dia juga almarhum gitu kan. Nah dia sudah banyak tuh Pak membantu ya, di bawah jaringan dia itu ada pemulung ya kan, yang sudah banyak, udah perai-perai ya Pak ya. Dia kan termasuk leader juga ya di bisnis PTBS ini Pak. Dia masih muda kok Pak gitu kan.
Pemulung. pemulung itu. Yang di bawah jaringan Mbak Rosalinda itu ada namanya Pak Pemulung ya, Pak Asis ya, dari Surabaya, ya kan. Dan alhamdulillah beliau bina semua jaringannya itu jalan gitu Pak ya. Akhirnya setelah dia bantu banyak tim yang di bawah jaringan bisa sukses, dia Pak ya, dan dia almarhum ya kan, kembali sama Gusti Allah Pak ya, gitu kan. Akhirnya setelah itu ya kan, hak usaha yang ada di PTBS itu jatuhnya ke orang tuanya. Orang yang mati bisa memberangkatkan orang tuanya umroh, bahkan anaknya dibuatkan rumah sekarang. Bayangin Pak. Iya, itu Pak. Itu Iya. luar biasa. Nah makanya itu Rahmat. yang membuat saya sendiri tuh motivasinya tinggi Pak di bisnis ini. Kayak gitu. Banyak di sini tuh bukti-buktinya banyak Pak. Kayak gitu, bukti-buktinya banyak, gitu kan. Kalau dihitung jari tuh nggak bisa gitu. Kalau jenengan pengen bener-bener melihat langsung, itu ada di Grand Success Seminar GSS itu Pak ya. GSS itu dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah, kayak gitu. Kayak kemarin di Surabaya ya Pak, di Surabaya itu hampir 5.000 orang Pak. Ternyata di Jawa Timur itu Pak banyak Pak yang udah peraih gitu kan. Itu yang kemarin di pentas itu ketika ramai sekali orang-orang mengambil paket priority, itu di mana itu kejadiannya itu? Di Surabaya itu kurang lebih ada 200 orang priority semua. Ya. Yang naik ke panggung semua ditahan, ternyata semua lari ke atas gitu. Iya, priority ya kan. Itu yang first order atau yang itu repeat order itu? Ya contoh gini Pak, kayak sampean nih udah gabung tuh tapi di paket basic, tapi upgrade ke priority itu bisa. Kayak gitu. Bisa gitu? Bisa. Nyusul. Contoh gini, sampean anggaplah pertama-tama gabung paket basic. Nah, ternyata sampean mempelajari ya kan, ternyata lebih memahami potensi ya di priority. Sampean mau upgrade ke priority Pak, cukup kita bisa gitu, belanja 30. Kan kalau priority 31 paket. Nah, kita tambahkan 30 paket Pak, gitu. 30 paket udah jadi mitra priority, dan kita pun sudah jadi stokis. Jadi enaknya gini Pak, kalau priority produk kita kan banyak tuh, ya kan, produk kan banyak Pak. Di samping kita produk banyak, udah pasti jalan. Kenapa? Orang percaya bahwasanya kita reseller, ya kan. Kenapa? Kita dari produk saja, kita jual dengan harga biasa saja Pak, kita masih untung. Udah kembali modal dari sana Pak, kayak gitu. Udah kembali modal dari produk saja. Dan kita pun ya kan, itu bisa contoh nih, ada teman nih ya kan, sampean tinggal produknya sampean ini dulu ya kan, dikasihkan. Orang kalau dijelaskan Samsung ada produknya pasti lebih mau Pak, rata-rata ya kan. Di bisnis PTBS itu ya kan, yang untuk percepatan Pak ya, di priority. Kenapa? Produk kita menyediakan banyak gitu Pak, jadi perputaran ke mitra itu cepet gitu Pak. Stokis gitu ya. Ibarat kata stokis lah, kayak gitu, cepet kayak gitu Pak. Kan kalau di paket basic, maafnya ngomong ya Pak, produk hanya dapat 16 box. Masa iya sampean mau kasih ke orang belum kita pakai juga? Kan lucu Pak. Untuk pertama sekali nggak ada masalah pakai. Ya nggak masalah, nggak masalah Pak gitu kan. Nggak masalah gitu Pak ya. Nggak masalah. Tapi wajib kita pelajari Pak gitu kan, potensi di PTBS itu seperti apa, kayak gitu. Wajib kita pelajari. Artinya dari satu model paket itu bisa di upgrade gitu ya? Bisa. Di awal kita basic, kemudian bisa reguler, bisa ya? Gitu bisa ya? Pak, bisa. Gitu. Alhamdulillah. Bisa gitu. Okay. Banyak kemudahan. Bisa Pak gitu. Itu pun ngupgrade-nya, misalkan kan contoh nih, sampean di posisi di paket basic, ya kan? Basic kan 1 paket. Nah, reguler kan 3 paket. Jadi cukup tambahkan pembelanjaan 2 paket lagi, sampean sudah jadi reguler. Bukan belanja 3 paket lagi Pak. Itu. Kayak gitu. Sisanya gitu ya. Sisanya. Kalau ke bisnis kan 7 paket. Posisi sampean mitra reguler, berarti kan kurang 4 tuh Pak, gitu kan, kurang 4 paket. Nah, tinggal kita pembelanjaan 4 paket, udah jadi mitra bisnis kita, gitu. Hak usaha kita jadi bisnis gitu. Kayak gitu. Jadi yang dihitung poin 1 poin itu per paket ya, ada 5 paket berarti 5 poin gitu. Enggak, beda-beda. Kalau 1 paket itu 1 poin, reguler kan 3 paket 3 poin. Enggak, maksud saya untuk yang kasus repeat order. Repeat order. Gitu. Kalau repeat order itu keuntungannya, jadi kalau misalkan Bapak punya, gimana Pak?
Enggak, maksud saya misalnya untuk menghitung paket, untuk menghitung poin. Menghitung poin. Misalnya kita repeat order, mau belanja misalnya 2 paket misalnya. 2 paket. Harga 26, 52 gitu kan. Itu dihitung, bagaimana cara hitungnya itu? Oke. Jadi hitung poinnya itu. Hitung poin. Nah, itu kan kalau 2,6 itu kan FO Pak namanya. FO itu adalah pembelanjaan reseller baru. Itu Pak. FO. Ya, nah, first order. First order. Contohnya saya contohkan gini. Anggaplah sampean udah first order nih, pertama belanja 1 paket. Ternyata sampean mau belanja ulang. Nah, itu namanya RO Pak. Kayak gitu. Nah, ketika RO bukan 2,6 lagi, tapi ada 2 macam Pak. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kayak gitu, repeat ordernya. Nah, bedanya apa Mas? Kalau kita ngambil yang 2 juta, ya kan, harganya itu lebih murah gitu. Kalau yang 3 juta lebih murah lagi Pak gitu. Nah, kalau kita bicara harga kayak gitu. Paham ya Pak ya? Biasanya kalau segi harga ketika kita repeat order itu udah 125 saya lihat. Ya, kalau repeat order itu 125. Jadi hitungannya gini. Contoh Bapak udah udah belanja produk lah, ngambil 1 paket contohnya ya, gampangnya ya Pak ya. Nah, sampean mau repeat order tuh ya kan, pembelanjaan yang kedua kalinya tuh dan seterusnya, itu namanya masuk repeat order. Ternyata sampean ngambil sepaket. Nah, sepaket repeat order berapa Mas? Sepaket repeat order itu 2 juta. Nah, 2 juta dapat produk 16 box. 16 box kita bagi 2 juta berarti totalnya harganya per boxnya 125 Pak. Per boxnya. Kayak gitu kan? Nah, gitu cara hitungnya. 125 yang satu ribu. Lagi yang 3 juta itu yang seperti apa? Nah, kalau yang 3 juta itu kalau kita mau fokus jualan Pak, kayak gitu. Kalau repeat order, contoh nih Bapak udah gabung, ternyata mau repeat order harga lebih murah lagi. Kan tadi kalau kita ngambil yang 2 juta jatuhnya harga 125. Nah, kalau yang 3 juta ini ya kan dapat produk sebanyak 32. Berarti 32 box ya bagi 3 juta. Nah, kurang lebih jatuhnya 94.000 per boxnya Pak. Lebih murah. Kayak gitu. Jadi baik yang 2 juta dengan 3 juta itu poinnya tetap tetap satu Pak gitu. Cuman bedanya di harga. Itu. Bedanya di harga. Berarti yang dihitung poin itu antara 2 juta dengan 3 juta ketika kita repeat order ya. Betul, itu Pak. Itu yang dihitung. Kayak gitu Pak Amir. Berarti orang yang banyak untung ketika repeat order itu ya, mengambil antara 3 juta atau 2 juta itu ya. Ya, kayak gitu. Cuman kalau yang repeat order itu rata-rata sih kalau petani sih. Kenapa saya bilang petani Pak? Karena petani kan pengen harga murah tuh Pak, gitu. Pengen harga murah dan produk banyak, gitu kan. Nah, biasanya yang saya tahu itu rata-rata yang repeat order seperti itu petani. Tapi kalau misalkan kita paham potensi itu rata-rata upgrade gitu Pak. Kalau kita mau menambah hak usaha gitu Pak. Kayak gitu. Kemudian Mas Rama, ini banyak pertanyaan. Ini dari segi harga, ini saya melihat kok kenapa mirip-mirip semuanya itu, cenderung mirip semua gitu, sama semua harganya saya lihat. Maksudnya? Dari setiap produk. Harganya kan 250 enggak, semua kalau ada yang beda Pak. eceran. Ada yang beda gitu. Ada yang beda. Beda mungkin 1-2. Tapi umumnya sama harganya saya lihat. Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda. Kebanyakan yang beda itu. Buktinya itu kan di harga seperti yang Mas Rama bicarakan tadi yang 3 juta 2 juta itu dari 125 kan banyak produk itu 125 harga pabrik itu. Maksudnya Pak? Itu rata-rata kan katanya tadi kalau kita mengambil repeat order itu antara paket 2 juta dengan 3 juta. Kalau yang 2 juta itu rata-rata 125 harganya semua. Kan repeat order itu harganya. Ya, betul. Harga setiap produk itu. Enggak, beda-beda. Jadi gini contoh ya. Kalau kita ngambil yang harganya nggak nambah, itu tetap 125. Contohnya apa yang nggak nambah? Kayak pupuk nih, eco farming itu kan nggak nambah. Itu Pak.
tetap 125. Cuman kalau misalkan kita ada produk yang nambah, contoh nih sampean ngambil Power Honey Stamina Pria Pak, itu kan nambah 90.000 gitu Pak. Jadi hitungannya 125 per boxnya nih, hitungan per boxnya 125 tambah 90.000. Nah, jadi kurang lebih jatuhnya harga itu 200 berapa tuh? 215 kan? Kayak gitu Pak, per boxnya. Repeat ordernya itu. Tambah 90.000. Maksudnya tambah 90.000 gimana itu maksudnya dari harga 125? Iya, kayak intinya berbeda produk. Misalkan contoh sampean ambil repeat ordernya itu bukan produk produk yang nambah. Kayak contohnya Power Honey Stamina Pria itu kan nambah 90. Kayak gitu. Paham ya? Itu Pak. Bukan harga 125 ada itu. Bukan gitu Pak. Intinya kalau ada produk yang nambah itu beda harga gitu Pak. Meskipun repeat order ataupun FO juga gitu. Oh gitu ya. Tapi ada termasuk beberapa Pak. Termasuk Power Honey itu ya. Power Honey itu kan nambah 90.000 per boxnya Pak. Kayak gitu. Jadi harganya 200 lebih. 200 lebih repeat ordernya gitu. Kalau FO-nya itu harganya hampir 300 lebih Pak. Kayak gitu. FO-nya. Oh gitu. Kayak gitu. Bukan 2,5 ya? Bukan itu Pak. Cuman karena kebanyakan yang hampir sama ya kan produknya, jadi kita sama ratakan biar nggak bingung Pak, 250 gitu. Gitu. Ya nggak bingung, kecuali dia melakukan pembelanjaan kayak sampean nih besok melakukan pembelanjaan tuh. Nah nanti tinggal pilih tuh produknya kan. Nah setelah itu baru kita kasih tahu Pak gitu, ini produk-produk ini nambah Pak gitu. Nah itu gitu. Gampangnya gitu Pak. Yeah. Kayak gitu biar orang lain enggak bingung gitu Pak, ya kan? Kalau kita jelaskan kayak gitu kan bingung Pak gitu kan. Iya, biasanya di luar kan produknya banyak dengan harga yang berbeda, dan di sini kan kebanyakan produk itu harganya nyaris sama gitu. Nyaris sama ya, hampir enggak semuanya ya, hampir beberapa sama, ada beberapa yang nambah gitu. Kalau yang nambah itu berarti ada kualitas yang ada nilai plusnya Pak, kayak gitu. Kayak Power Honey, gitu. Ada semurat ya kan, terus minyak ikan hiu itu kan nambah, rata-rata nambah ya, karena memang kualitasnya memang luar biasa gitu Pak. Yang asam urat yang mana itu? Ada produk terbaru semurat Pak gitu, untuk asam urat, untuk kolesterol itu bagus gitu Pak ya. Iya. Macam-macam banyak kok produknya. Ada keponakan saya autoimun itu, apa kira-kira obat yang disarankan di PTBS ini? Minyak salmon Pak gitu, yang terbaru kayak gitu. Itu bagus. Dia mengidap penyakit autoimun, baru menikah tapi belum punya keturunan ini karena. Oke. Iya. Ada produk yang namanya Forgasmic gitu Pak, Forgasmic sama minyak minyak salmon. Nah itu bagus sekali Pak, itu untuk meregenerasi. Karena gini Pak ya, sebetulnya ada banyak faktor ya, banyak faktor juga orang itu nggak punya keturunan, banyak faktor Pak, kita nggak bisa fokuskan ke satu. Itu cuman rata-rata untuk perbaikan sel itu penting gitu Pak. Nah cuman faktor yang paling dominan gitu kan, orang-orang yang belum memiliki anak itu bukan karena ini Pak, tapi mungkin karena dari lihat aktivitasnya gitu. Nah aktivitasnya apa nih gitu kan, kalau kita memang benar-benar mau program hamil, aktivitas harus dijaga Pak gitu, baik dari si pria atau wanita gitu. Nah barulah di situ akan meregenerasi sel yang baru Pak gitu. Itu yang setahu saya Pak, itu didampingi dengan produk herbal. Nah di PTBS kan ada produk herbalnya, nah itu bagus gitu, ketimbang kita periksa ke dokter ngabisin yang mahal, itu pun belum tentu Pak gitu. Betul enggak? Iya. Kayak gitu. Ya, mereka sudah konsultasi sama dokter spesialis gitu kan. Jadi dokter mengklaim beliau itu autoimun gitu. Ditakut-takutin biasanya Pak gitu. Ya? Ditakut-takutin kalau di dokter. Jadi gini nih Pak ya. Sebenarnya ya kan, kalau kita ke dokter itu kadang ada minusnya juga menurut saya Pak gitu kan. Kenapa? Karena kan kadang kita ditakut-takuti Pak. Nah ketika kita ditakut-takuti, namanya orang Indonesia ini kan percaya sama dokter ya Pak ya, betul nggak? Sama orang kesehatan. Nah ketika masuk ke alam bawah sadar kita, secara tidak langsung itu tubuh merespon Pak. Nah dari sana ketidakpercayaan diri Pak, kayak gitu. Nah banyak sekali yang gitu Pak, dan alhamdulillah saya setelah memahami di sana itu ya kan,
alhamdulillah memiliki apa ya, di sini tuh memiliki wawasan Pak gitu kan. Jadi selain di Iya, di alhamdulillah. sini bisnis ya Pak, kita punya wawasan yaitu. Iya, Kenapa? Karena iya ada benar. training produk kesehatan. Jadi kalau Bapak mau mendalami produk kesehatan, Hmm, hmm, kecantikan, hmm, pertanian, hmm, kita semuanya ada Pak. Tenang aja sampean hmm, gitu. hmm. Aman Iya, iya, gitu iya, Pak. iya. Oke, oke. Aman Eh, gitu Pak. Oke. Kayak gitu Pak Amir. Ini situasi di Madura jam 12 kurang 10 ini bagaimana di sana Pak? Ya pas Budayanya seperti ya. apa? Maksudnya apakah sudah lewat waktu untuk istirahat atau bagaimana ini? mm, Karena akan berbeda daerah, akan berbeda itunya. Siap. Mungkin jam sekarang mungkin sudah Jam rawan ya Pak. terlelap di Madura sana. Jam rawan. Jangan terganggu jam waktunya Mas Rama di sini nanti. Oh, aman Pak kalau saya mah gitu Pak. Aman. Mas Rama lebih cenderung aktif malam ketimbang kalau Ya. pagi kan masuk kantor gitu ya. Iya, kan saya jadi apa namanya, saya kalau pagi itu kan kerja akuntan marketing Pak gitu kan. Akuntan marketing Nah, dari jam 7 lah, dari jam 7. Tapi tetap Pak ya kan, kalau ada mitra yang tanya atau konsultasi tetap saya layani Pak gitu. Kenapa? Karena oke, berkaca alhamdulillah. pada saya waktu baru-baru Pak gitu. Iya, Berkaca iya, pada saya iya. waktu baru-baru. Kenapa kasihan Pak? Kayak gitu. Saya jujur Iya, aja iya. ya Pak Amir ya. Nggak bisa Iya, saya tinggalkan gitu aja, nggak bisa Pak. Kecuali memang urgent iya, bener-bener sibuk, posisi ada di perjalanan itu mhm, nggak bisa. Tapi kalau selama saya di iya, kantor ya, lagi santai ya, mhm. tetep Pak ya kan. Nggak peduli Pak gitu kan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Iya, berkaca pada saya waktu baru-baru Pak gitu. Waktu iya, iya, baru-baru iya. itu. Waktu baru-baru teman-teman ini memang bener-bener butuh binaan khusus gitu loh Pak. Kayak gitu. Hmm. Oke lah kalau udah yang bisa kayak Pak Mustajab udah bisa jalan sendiri, udah saya lepas Pak. Kayak gitu. Oh gitu. Yang Iya, baru-baru nih yang kasihan gitu Pak ya. iya, iya, iya. Yang baru-baru Karena gitu. ada juga saya lihat di grup-grup lain itu katanya ini saya udah setahun 2 tahun nggak ada hasilnya gitu ketika orang lain bilang ngomong sudah dapat mau cash segala macam ini saya udah 2 tahun nggak ada hasilnya. Sekarang gini Bahkan Pak. cenderung tidak bergerak bisnisnya Iya, karena memang betul. mungkin nggak ada mentornya gitu, Ah, nggak ada yang peduli. jadi gini, Makanya saya harus hati-hati ini memilih mana orang betul. yang cocok untuk saya Ah, ikuti gitu. ya betul Pak Amir. Kayak gitu. Eh, Jadi itu saran dari saya Pak. Karena Oke. itu yang akan menentukan jenengan bisa sukses dan tidaknya di Mhm. bisnis ini. Kayak gitu. Kenapa Oke, Mas Rama kok oke. jujur gitu kan? Ya iya Pak, karena Hmm. apa namanya ya? Karena yang nanti kedepannya yang jalanin juga sampean gitu. Kayak gitu. Ya, 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 Kadang teman-teman kan nggak ya, jujur Pak gitu kan. Pengennya closing ya, closing ya, tapi nggak jujur gitu Pak. Itu kan nggak boleh ya ya, Pak ya. ya, ya, Nah, ya, saya ya. pun nggak diduplikasi seperti itu sama mentor saya gitu. Makanya saya seneng tuh Hmm. apa namanya nggak salah milih mentor gitu kan. Mas Iqbal sama Ya, ya, Bu Salma. Kenapa? Karena jujur Pak ya, gitu. ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Kayak gitu. Bu Dan dalam Salma dari mana tadi? dari Bu Tangerang Salma Pak. dari mana? Dari Tangerang. Tangerang, Jakarta, Jakarta. Jakarta. Beberapa poin lagi dia Oke. tembus mobil ya Pak. Pajero, mobil, Enggak, mobilio Pak. mobil. Itu sebagian kemarin saya lihat di grup lain itu jatah mobilio itu dapat BRV. Bagaimana itu? Kan bebas nanti Pak ya kan. Kalau sampean mau ngambil apapun kan bebas Pak. Intinya dapat uang 150 sampean mau beli apa gitu kan. Ya. Tinggal tambah. Kalau nggak Iya, cukup. kalau ya intinya Oh budget gitu. dari perusahaan ketika kita dapat budget mobilio kan 150 juta. Kalau sampean mengambil yang Nah, di atasnya kan tinggal nambah aja sampean kan kayak gitu. oh gitu. Uh-uh. Kemudian menyangkut dengan mokes itu bisa kita ambil uangnya saja atau bagaimana? Nah, kalau untuk Misal kita ada keperluan mendadak misalnya kan, oke. kita nggak ngambil Pajero atau tidak ambil Ah, mobilio, siap kita ambil uangnya uangnya. boleh, bisa nggak? Jadi gini, Pak, kenapa sih pentingnya kita Nah, gabung di paket nih ya kan di usaha PTBS itu nah, ngambil paket minimal 3 reguler. Kenapa? Karena di ID pertama, ketika pengeklaiman pertama sampean reward, itu wajib diambil unit. Kayak gitu. Wajib diambil unit kalau di ID pertama. Nah, kalau di ID kedua dan ketiga dan selanjutnya, nah itu bisa diambil uang, Pak. Gitu. di Nah, motor cash harus ambil unit unitnya. yang pertama, Pak, gitu.
Tapi kalau Ah, misalkan kalau sampean ndak mau ambil unit, mau ambil uang bisa ndak? Bisa. Asalkan harus nggak ikut promo, Pak. Poinnya harus 100 kanan 100 kiri. Kayak gitu. oh yang di 75 itu promo itu ya? Promo gitu, harus diambil unit itu, Pak. Oh gitu. Kalau yang Gitu. promo harus ngambil barangnya gitu Ambil ya? barang, harus jadi unit, Pak. Kayak gitu. Harus jadi unit. Gitu, Pak. Kemudian ada satu lagi ini. Itu kan paket basic itu ada yang 26, kemudian sekaligus ada 285. 28 ya. Nah, Itu ada kan dua. bedanya di boxnya itu antara 16 dengan 14 box. Betul. Selain itu di mana letak perbedaannya itu? Perbedaannya di potensi rezekinya, Pak. Kalau yang 2,6 itu potensi rewardnya kita hanya sampai 1,67, gitu kan? Apa saja 1,67, Mas? Mas Rama, yang pertama motor 20 juta, mobil Yoke 150, terus Pajero 500 dan rumah 1 miliar. Udah mentok sampai sana, Pak. 1,67 untuk rewardnya. Nah, kalau yang 2,850 itu rewardnya nambah gitu. Nah, itu kan tadi 4. Nah, kalau yang di 2.850 itu tambah uang 2 miliar. Jadi totalnya 3,67 miliar. Kayak gitu. Dari mana yang 2 miliar itu? Nah, dalam bentuk apa? dalam bentuk uang gitu, Pak. Namanya kalau yang di 2.850 itu adalah basic champion namanya, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau yang satunya basic biasa. Kayak gitu. Yang mana potensinya 1,67 miliar. Kalau yang basic champion itu 3,67 miliar gitu, Pak. 3 lebih ya? 3,67. Yang 2850 itu? Ya, yang 2850. Gitu, Pak. Jauh kali perbedaannya. Jauh kali bedanya, Pak, gitu. Cuman bedanya kita hanya selisih 2 box kan, gitu kan. Nah, kalau teman-teman kan rata-rata ngambil champion semua, Pak. Itu. Yang 285? Ya, rata-rata itu, Pak. Tapi kalau enggak cenderung berarti lebih banyak yang ngambil 285 ketimbang 26 itu ya. Kalau yang 285 cukup banyak sekarang, Pak. Cuman kan teman-teman banyak kan yang tahu 2,6 kan, yang lama gitu. Kayak gitu kan. Oh, 26 itu versi lama maksudnya gitu. Enggak paket basic, cuman potensi rezekinya, Pak. Gitu. Potensi rezekinya itu sampai 1,67 miliar. Kalau yang 2.850 potensi rezekinya 3, sekian gitu. Itu bedanya. Iya. Hampir 2 kali gitu ya. Hampir 2 kali lipatnya. Iya. Kayak gitu. Oke. Ya, saya kayaknya cenderung ke yang paling dasar itu 285 lah yang paling lebih enak paling sih. kecil gitu. Lebih enak gitu, Pak. Atau yang lebih enak gitu. Lebih enak. Lebih besar rezekinya, lebih besar peluang rezekinya. Betul. Oke, Mas Rama, ini kebetulan jam sudah siap, Pak. Mendekati jam 12. Oke, Pak Terima Amir. kasih banyak atas Siap, berbagai informasi dan nasihatnya. Amin. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi nanti via udara ini. Siap. Mudah-mudahan kita bisa sukses sebagaimana banyak orang sukses di PTBS ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Amir. Terima kasih banyak. Siap, sami-sami. Terima kasih juga nih Pak Amir telah meluangkan waktu untuk silaturahmi dengan saya. Saya juga senang nih, Pak. Biasa silaturahmi saya sama jenengan nih hampir 1 jam lebih yang ngobrol ngalor ngidul, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kemana ini nggak tahu gitu, Pak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi saya mohon izin nih, Pak ya. Kebetulan nih akan saya upload nih kebetulan saya rekam dari tadi, Pak. Per ngobrol dari awal ya. Akan saya upload di di YouTube ya, di YouTube tim saya ya, Pak ya, tim CAR. Nanti akan Bapak tahu sendiri nanti kalau udah masuk ya kan, seperti apa percakapannya ya kan. Ini akan saya upload ya, nggak apa-apa, Pak ya. Nggak ada masalah itu. Oke, Mas Rama. Ya, yang pertama-tama untuk branding sampean ketika nanti sampean masuk juga, Pak. Kayak gitu. Oke. Baik. Kayak gitu, Pak ya. Oke, makasih Mas Rama. Siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Amir.